Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan pada saat ini kami akan menampilkan sebuah video yang dimana dalam video ini ada hasil pembahasan kelompok kami mengenai materi anggaran modal. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan yang lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di dalam kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Yosua Sitorus, ada Nuraini Sukamta, Injil Korompis, Megita Yusuf, Tesalonika Sengkei, Deborah Kisro, Hartanti Manginsihi, dan Ingrid Mangundap. Yang pertama ialah definisi penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Proses pengumpulan, mengevaluasi, menyeleksi, dan menentukan alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pentingnya penganggaran modal atau capital budgeting dalam suatu perusahaan. Keputusan penganggaran modal dalam suatu perusahaan tentunya akan sangat berpengaruh pada perusahaan tersebut pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan akan kehilangan fleksibilitasnya. Selanjutnya, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan juga kualitas dari penambahan aktiva. Pengeluaran modal sangatlah penting karena pada dasarnya penganggaran modal ini merupakan alat untuk menganalisis dan juga mengevaluasi rencana pengeluaran atau investasi barang modal. Jenis-jenis keputusan penganggaran modal. Yang pertama, penambahan dan perluasan fasilitas. Yang kedua, produk baru. Yang ketiga, inovasi dan perluasan produk. Yang keempat, penggantian atau replacements. Yang kelima, menyewa atau membuat atau membeli. Yang keenam, penyesuaian fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah, lingkungan, dan keamanan. Dan yang terakhir, lain-lain keputusan seperti kampanye iklan, program pelatihan, dan proyek-proyek yang memerlukan analisis arus kas keluar dan arus kas masuk. Selanjutnya, prinsip dasar proses penganggaran modal. Penganggaran modal pada dasarnya adalah aplikasi prinsip yang mengatakan bahwa perusahaan harus menghasilkan keluaran atau menyelenggarakan kegiatan bisnis demikian rupa sehingga hasil imbu atau marginal revenue produk sama dengan biaya imbuhnya atau marginal cost. Prinsip ini dalam kerangka penganggaran modal berarti bahwa perusahaan harus melakukan tambahan investasi sedemikian rupa sehingga perolehan imbu atau marginal returns investasi itu sama dengan biaya imbunya. Daftar berbagai proyek investasi dari hasil yang tertinggi hingga yang terendah mencerminkan kebutuhan perusahaan akan modal untuk investasi. Motif penganggaran modal. Yang pertama ada pengembangan produk baru atau pembelian aktiva baru, yaitu proses menciptakan produk atau aset yang belum ada sebelumnya dengan tujuan meningkatkan portofolio atau kemampuan perusahaan. Yang kedua, ada pengurangan biaya dengan mengganti aktiva yang tidak efisien, yaitu melibatkan penggantian aset yang kurang efisien dengan yang lebih efisien dengan harapan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, ada modernisasi aktiva tetap, yaitu melibatkan peningkatan atau pembaruan pada aset yang sudah ada agar tetap relevan dan efisien dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Berikutnya proses penganggaran modal. Proses penganggaran modal yang pertama, pembuatan proposal. Proposal adalah dokumentasi tertulis yang dirancang untuk memberikan penjelasan rinci tentang suatu proyek, ide, atau inisiatif kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, kajian dan analisis. Kajian merujuk pada suatu pemeriksaan atau penyelidikan mendalam terhadap suatu subjek atau topik. Yang analisis merujuk pada proses memecah suatu informasi atau data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dipahami dengan lebih baik. Yang proses ketiga, pengambilan keputusan, yaitu proses di mana seseorang atau kelompok memilih satu opsi dari beberapa opsi yang tersedia. Keputusan dapat berkaitan dengan berbagai hal, mulai dari keputusan pribadi sehari-hari hingga keputusan strategis dalam dunia bisnis atau pemerintah. Berikutnya, implementasi. Implementasi adalah tahap dalam siklus keputusan atau rencana, di mana rencana atau keputusan yang telah diambil direalisasikan atau dilaksanakan. Proses implementasi melibatkan serangkaian tindakan untuk menjelaskan atau menerapkan apa yang telah direncanakan atau diputuskan. Yang kelima, follow up atau tindak lanjut. Tindak lanjut adalah serangkaian tindakan yang diambil setelah suatu keputusan diimplementasikan atau setelah suatu aktivitas tertentu.
Tujuan dari tindak lanjut adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana, mengevaluasi hasil, dan mengambil tindakan tambahan jika diperlukan. Rasionalisasi modal. Yang pertama, independent project, yaitu proyek yang cash flow-nya tidak berhubungan atau tidak tergantung antara satu proyek dengan proyek lainnya. Penerimaan atas salah satu proyek dengan alasan tertentu tidak akan mengeliminasi proyek lainnya. Kemudian yang kedua, mutually exclusive project, yaitu proyek yang memiliki fungsi yang sama dan bersaing satu sama lainnya. Penerimaan suatu proyek akan mengeliminir proyek lainnya setara. Sekian materi dari kelompok kami. Thank you for watching.